Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa mengabdi, menghamba kepadanya. Nikmat yang sungguh bagi kita tidak akan sanggup untuk menghitung atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh apabila kalian mau menghitung nikmatku, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sallallahu alaihi wasallam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi pilihan, manusia sempurna, pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa bersolawat kepadanya sebagai wujud cinta kita, sayang kita, dan wujud sebagaimana kita, harapan kita agar kita diakui sebagai umat yang kelak di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa dan berharap agar semoga Allah limpahkan sholawat dan salam kepada beliau. Dan kita senantiasa berharap kelak kita diberikan syafaatnya, pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun Hijriah, tahun 1442 Hijriah. Tahun baru Islam, di mana momentum tahun baru Islam ini adalah saat bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah SAW dalam rangka untuk mencari peluang dakwah, dalam rangka mencari peluang yang lebih baik, dalam menciarkan, mengenalkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Hijrah adalah hakikatnya adalah berpindahnya dari sesuatu hal yang tidak baik menjadi yang baik, suatu hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Maka hijrah, momentum hijrah ini mari kita maknai dalam diri kita sebagai bentuk komitmen kita hijrah dari yang biasanya melakukan banyak kemaksiatan, kemudian kita berhijrah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Berhijrah di mana kita pada saat kemarin mungkin masih meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, kemudian berpindah, berhijrah, berkomitmen untuk menuju kepada usaha kita dalam rangka untuk terus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudaraku sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhijrah menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad yang lebih baik. Umat Muhammad yang baik atau umat Rasulullah Muhammad yang baik itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai kekhasan, mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dan umat Islam itu juga menjadi pembeda antara orang umat Islam yang mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah dengan umat Islam yang hanya sekedar identitas saja. Saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah, kita dilahirkan, ditakdirkan lahir di bumi Indonesia ini. Kita bersyukur pada Allah, kita dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah
untuk menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang mengenal Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah, bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa Indonesia yang menganut agama Islam. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena inna dina indallahi Islam. Karena hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa bangga menjadi penganut, menjadi pengikut seorang pemimpin besar, seorang Nabi Rasul akhir zaman, Rasul penutup, Nabi penutup, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saudara sekalian dirahmati oleh Allah, untuk menjadi pengikut, untuk menjadi penganut dan pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya cukup kita hanya sekedar pengakuan, tidak hanya cukup kita ucapkan dari lisan kita, tidak cukup dengan kemudian kita menyebut, mengucapkan bahwa aku percaya kepada Nabi Muhammad SAW atau umat Muhammad SAW. Tidak cukup hanya sekedar dicatat, dituliskan dalam kartu-kartu identitas kita bahwa kita pemeluk atau pengikutnya Nabi Muhammad sebagai umat Islam. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab percaya itu adalah keimanan dan pengakuan. Selain diucapkan, maka harus juga ada di dalam, dimasukkan dalam hati kita. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, dan kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan di dalam amal kita, dibuktikan di dalam keseharian hidup kita. Amalun bil arkan. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu untuk membuktikan bahwa seseorang menjadi pengikut Muhammad, yang sebenarnya ada beberapa ciri yang harus kita ketahui, dan itu harus menjadi komitmen kita agar kita bisa melaksanakan dan ada dalam diri kita. Ciri umat Muhammad SAW yaitu sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ayat ini mengandung arti sebagai berikut. Muhammad Rasulullah, ya. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang, ruhama ubainahum, berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Saudara sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita simak berdasarkan dari ayat di atas, Quran surat Al-Fat ayat 29 di atas, maka ada beberapa ciri dari umat Muhammad. Ada 5 ciri umat Muhammad di mana kita berkomitmen untuk selalu menjadi umat yang terbaik
kita selalu berhijrah, bagaimana kita menjadi umat yang senantiasa menuju kepada tuntunan dan panutan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, ciri umat Muhammad itu adalah keras dan tegas kepada orang kafir. Saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus tegas di dalam akidah kita. Kita harus tegas dan konsekuen dalam pekerjaan kita, terutama dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Harus jelas mana yang halal dan mana yang haram, dimanapun kita berada. Kedudukan apapun yang kita miliki, ya, seorang muslim itu harus jelas menampakkan identitasnya, menampakkan identitas dirinya sebagai seorang muslim, menampakkan identitas keislamannya. Selaku pengikut Muhammad SAW, kita harus berani memperlihatkan bahwa kita itu adalah umat Islam. Jangan kemudian malu dan merasa hina, apalagi na'udzubillah kita menjadi rendah diri karena kita penganut Islam. Kita harus tegas dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Kita harus tegas dalam menghadapi kekufuran dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mendukung upaya-upaya dari pihak manapun dalam rangka memberantas kemunafikan, kemaksiatan. Kita harus dukung siapapun orangnya dalam rangka upaya-upaya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam berbagai macam bentuknya. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi atau yang dimaksud dengan tegas di sini adalah jangan kita kemudian mencampur adukkan antara sesuatu hal yang hak dengan yang batil. Jangan kita kemudian mencampur adukkan antara suatu hal yang benar dengan yang salah. Maka harus jelas dan tegas bagi kita antara yang halal dengan yang haram, antara keimanan dengan kekufuran, dan kemudian kita juga tegas dan jelas antara yang salah dengan yang benar. Itulah yang dimaksud dengan asyidda'u 'alal kuffar. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada umat Islam yang sampai berani mengorbankan keimanannya demi dalam suatu istilah toleransi, sehingga berani mendekatkan dirinya kepada kebatilan. Kemudian dia dengan tanpa merasa berdosa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dia lakukan ini dalam rangka satu hal yang sebenarnya masih bisa dilakukan dengan upaya-upaya yang baik tanpa harus melanggar aturan-aturan Allah, demi hanya sekedar bahasa toleransi, demi hanya untuk menghargai sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu berarti tidak boleh kemudian kita mencampur adukkan. Harus jelas memisahkan antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil.
perbuatan baik harus kita lakukan dan perbuatan yang jelek harus kita tinggalkan. Meskipun kemudian mengemukakan berbagai masalah, dalih, dan alasan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, yang menjadi ciri umat Muhammad SAW, di mana kita berkomitmen untuk selalu berhijrah menuju kepada tuntunan ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW adalah ruhama ubainahum, saling menyayangi di antara sesamanya. Seorang muslim, umat Muhammad, harus saling menyayangi sesamanya. Seorang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW harus saling menyayangi antar sesamanya. Jangan kemudian naudzubillah malah sebaliknya. Dia kemudian bersahabat dengan orang-orang kufar, orang-orang yang tidak jelas akidahnya. Naudzubillah min dzalik. Tetapi dengan sesama muslim kemudian dia memusuhi, curiga, bermusuhan, tidak suka. Ya. Mengkriminalisasi dan lain sebagainya. Seorang muslim harus memiliki rasa kasih sayang, ya, dengan saudara seagamanya. Karena dia seagama, seakidah, karena dia seiman. Meskipun mungkin bukan saudaranya, meskipun mungkin bukan keluarganya, bukan familinya, mungkin tidak sesuku, atau mungkin sebangsa maupun senegara. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, saling menolong dan saling membantu harus benar-benar terbukti dalam kehidupan kita, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Masih banyak saudara kita seagama yang memerlukan kasih sayang kita, memerlukan bantuan pertolongan kita. Kita harus menolong mereka berdasarkan dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Bukankah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah? Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam, ya, kita mengenal yang namanya silaturahim. Apa hakikat silaturahim itu? Silaturahim tiada lain adalah bermakna bersalaman, menghubungkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Insya Allah apabila silaturahim itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, maka negeri kita, bahkan dunia ini akan menjadi tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Apabila seorang pemimpin menyayangi bawahannya, menyayangi rakyatnya, apabila seorang guru menyayangi muridnya, apabila seorang pedagang menyayangi para pembelinya, dalam arti mereka sudah melaksanakan silaturahim, maka tidak mustahil, maka dunia ini akan menjadi tentram dan saling damai. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ciri umatnya Nabi Muhammad adalah melakukan ruku' dan sujud. Orang yang mengaku dirinya menjadi umatnya Muhammad selalu melakukan ruku' dan sujud. Dalam arti dia senantiasa tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, ilmu pengetahuan yang tinggi, hartanya banyak, followernya banyak, pengikutnya banyak, tetapi umat Muhammad senantiasa dirinya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hartanya banyak, maka dia akan merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ciri umatnya Nabi Muhammad itu adalah mengharap karunia dan keridhaan Allah. Ciri umat Muhammad ini adalah dalam bentuk segala ucapan, perbuatan,
tiada lain kecuali untuk dalam rangka memperoleh karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya hidup dan matiku, sholatku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kita tidak akan merasa sayang kehilangan harta demi untuk mencari ridho Allah dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, yang terakhir yang menjadi ciri umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ada bekas sujud, ya. Kelihatan bekas sujudnya. Dalam arti bekas sujud di sini adalah bukan bekas yang berwarna hitam di kening kita, ya. Tetapi bekas sujud di sini adalah bahwa umat Muhammad itu karena sholatnya, maka dia menampakkan akibat atau efek daripada sholat itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang berakhlak karimah, baik ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Dia menjadi orang yang baik dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka memperlihatkan diri selaku atau sebagai seorang muslim, berbeda dengan orang yang bukan muslim. Mereka harus lebih baik dibandingkan umat-umat yang lain. Saudara sekalian, oleh karena itu, mari kita di saat suasana kita dalam memperingati tahun baru Hijriah ini, kita menteladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena memang dalam diri Rasulullah terdapat teladan terbaik bagi kita umat Islam yang harus kita lakukan. Semoga kita berkomitmen untuk terus berhijrah, melakukan usaha-usaha untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf bila tabladaya. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.